Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pimpinan Muhammadiyah daerah dan para peserta sekolah kader Muhammadiyah. Pada malam hari ini alhamdulillah tidak bersamaan acara yang mestinya Bapak Haji Muklas Abdullah yang lebih lama di Muhammadiyah daripada saya. Saya di Muhammadiyah itu mulai tahun 68. Belum lahir, dia belum lahir ya. Jadi saya jadi orang Muhammadiyah karena sekolah di Mu'alimin. Mungkin kalau nggak di Mu'alimin barangkali jadi NU saya. Karena keluarga saya semuanya NU, Muslimat. Ibu saya, adik saya, budi saya semuanya Nahdlatul Ulama. Sehingga kalau saya dulu pulang, kalau ke tempat Pak D saya, kiai-kiai semua, itu kalau ditanya, kamu sekarang sekolah apa mondok? Kalau bilang sekolah, jadi wong kafir. Jadi itu istilah sekolah. Karena saya sudah diberitahu sebelumnya, saya bilang mondok, terus ditepuk-tepuk. Sebenarnya mondok. Jadi kalau mondok itu pesantren itu artinya insya Allah jadi orang apik gitu. Tidak jadi orang yang kafir. Nah saya dikirim di Mu'alimin, alhamdulillah terus kelasan. Nah ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, saya mumpung ingat di Muhammadiyah ini sejak saya tahu, maaf ini, yang namanya seni baca Al-Quran itu kurang populer. Karena itu agak susah di Muhammadiyah ini untuk minta supaya membaca atau istilahnya gema wahyu ilahi dalam acara-acara seremonial. Sampai-sampai kalau yang mengaji itu dari kader Muhammadiyah atau hasil didikan Muhammadiyah, itu begitu disebut itu sudah pada khawatir jojo sing kleru gitu. Nah, itu sudah begitu dulu. Banyak itu orang itu. Dan Muhammadiyah mengadakan acara, kemudian gema wahyu ilahi dari kader Muhammadiyah, itu sudah ada yang merasa jojo kono sing salah. Wah tenang, salah tenang. Itu begitu. Termasuk khotib. Jadi saya ini dilapori, khotibnya dari Muhammadiyah ini. Wah tenang gitu. Jadi ini kalau ada orang Muhammadiyah atau kader Muhammadiyah atau pemuda Muhammadiyah kok ngajinya B, itu
katanya bukan didikan dari Muhammadiyah, dari NU, betul itu. Nah, jadi dia ngaji di NU, katakanlah mondok di Krapia, ngajinya sudah bagus tapi tetap Muhammadiyah, cuma mengambil ngajinya saja. Memang tradisinya namanya di Muhammadiyah ini yang namanya ngaji betul tentang tajwid itu hampir rata-rata tidak ada, rata-rata tidak ada. Padahal kalau di pondok itu ngaji tajwid itu masa Allah susahnya Pak. Mau baca dot saja sampai 2, 3, 4 kali baru bisa. Padahal kalau di pondok sana itu kalau belum bisa nggak ditambah ya. Coba mendalam, kalau kita lihat makhrajul huruf itu kan dot di sini, wala, tadi sampai mencang-mencang mulutnya itu. Makanya di kalangan kita nggak mau mencang-mencang mulutnya itu. Nah ini perhatian kita. Bahkan di Mu'alimin saja saya merasakan, kalau ada nama Mu'alimin kok bacanya bagus qiraahnya, sering baca bagus, itu ternyata dari dulu sudah bawa. Dari SD-nya datang ke Mu'alimin itu sudah bagus, sehingga di Mu'alimin tinggal nambah sedikit, tapi sudah. Bukan karena dia masuk Mu'alimin terus sudah dibacanya seni baca Qurannya bagus, bukan begitu yang banyak. Nah ini mungkin kita perlu, maksud saya nampaknya perlu kita ini menghidupkan lagi. Kalau dulu istilahnya kursus seni baca Al-Quran. Nah yang jadi keprihatinan kita. Apalagi khatib itu bacanya hanya buku yang dicetak, yang dijual di toko-toko itu. Karena memang tidak tahu. Jadi kalau yang tulisannya keliru, yang khatibnya ikut keliru. Sehingga ada yang membetulkan, tidak mau. Pak, bacaan jangan keliru. Betul enggak? Keliru, Pak. Betul. Apa saya itu? Ternyata bukunya tidak keliru. Jadi bukan dia yang salah, bukunya yang salah karena dia baca buku. Setelah dijelaskan, oh apa sih nyetak sih salah ini. Jadi bukan saya yang salah, karena khotibnya nggak bisa membetulkan kesalahan ini. Dan banyak itu yang terjadi seperti itu, keliru-keliru itu. Belum lagi hanya begini hadis, cuma hanya dalam kurung hadis gitu. Jadi hadis betul atau bukan itu. Sehingga ada orang yang semangat sekali, begitu selesai, wih hadis ini, hadis do'if nih, padahal sudah semangat, dido'ifkan jadi nggak semangat ya. Seperti hadis itu yang populer, wa'mal lidunyaka, i'mal lidunyaka, ka'annaka sa'isu abadan. Ternyata itu hadisnya tidak kuat, tapi sudah kadung semangatnya. Nah ini hal-hal seperti ini, tapi alhamdulillah ini sekarang PUTM ini, nah ini masuk produknya Pak Wiharto. Saya yang tertua. Ini saya lihat PUTM ini kan hanya 15 orang dan 5. Itu tak boleh yang sekokota itu tahu. Jadi rata-rata dari jauh-jauh. Kalau ada kursus petajian itu sejak dulu, itu mesti yang daftar itu Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul, satu dua. Kota itu tidak ada Pak. Sehingga kami itu gurau-gurau kalau itu pilih kota orang mau, lah kota itu pinter-pinter, tidak perlu ketajihan.
Ini yang jadi prihatin juga ini. Padahal di PTM ini gratis, dididik bisa baca kitab dalam waktu 1 tahun. Apa ya? 1 tahun insya Allah jalanin baca mak. Itu jalannya. Padahal setelah di Mu'allimin itu 6 tahun. Tamat apa itu ahli kitab itu. Nenek moco yang mikir-mikir. Nah, ini termasuk yang mesti harus menjadi pemikiran kita. Jadi sekarang ini orang mengatakan prihatin kekurangan ulama. Tapi kalau sudah disuruh jadi itu pada nggak mau. Buktinya itu ini betul-betul susah. Itu angkatan saya itu hanya 4 orang. Ini yang baru ini 15 orang kabur 1 tanpa pamit. Tidak lama kemudian kabur lagi, sehingga tinggal 11. Memang berat, karena memang jam 3 itu sudah ada sholat tahajud. Terus nanti pada menghafal Quran sampai subuh. Habis subuh pelajaran sampai jam 7. Jam 8 masuk lagi pelajaran. Jam 10 istirahat. Murojaah, wajib murojaah. Jam 11 tidur. Jadi itu tidur itu wajib. Nanti habis zuhur pelajaran lagi. Habis asar itu nanti free, mau olahraga mau apa. Maghrib makan, nanti terus selesai makan isya, habis isya pelajaran lagi sampai jam 10. Habis itu wajib mengulang pelajaran. Jam 11 harus tidur, jam 3 harus bangun. Jadi memang berat. Semuanya wajib, tidak ada yang sunnah. Jadi itu Pak Kiainya itu dulu masalah wajib. Duha itu wajib. Jadi kalau yang melakukan sunnah, tak usah di sini. Wajib. Ada semuanya harus. Senin Kamis wajib, Pak. Harus puasa. Nah ternyata itu dirasakan betul. Karena itu dalam waktu 1 tahun, insya Allah baca kitab sudah jalan. Sehingga setelah tahun kedua itu tinggal menambah referensinya. Nah, alhamdulillah sudah mulai ada hasilnya. Alumni sudah masuk di PDM. Di Yogyakarta ini target daerah namanya juga ada dari unsur PUTM. Wilayah itu hampir semuanya PUTM. Kulon Progo targetnya juga PUTM. Gunung Kidul itu juga PUTM. Nah, dan bahkan sudah mulai ada yang merintis pondok dan sebagainya. Nah monggo nanti dan dukung ini ada pendaftaran maunya sebentar lagi pendaftaran baru. Insya Allah tahun ini mau menerima sekitar 20. Karena jumlahnya itu harus 90. Masing-masing 45. Jadi 15 satu angkatan. Nah karena ada yang tidak masuk, keluar, kabur dan sebagainya, nah kemudian nerimanya agak banyak. Sehingga hampir tidak pernah terjadi sampai selesai itu utuh. Jadi ada yang merotoli itu. Nah ini sekedar tambahan awal jadi keprihatinan. Dan ini sebenarnya kalau kita baca MKCH ini kan realisasinya.
makan NK3 itu sudah paten, belum pernah dirubah. Jadi ada 3 kelompok terdiri dari 5 ayat. Kelompok pertama 2 ayat, kelompok kedua 2 ayat, kelompok ketiga 1 ayat. Itu sudah banyak buku-bukunya, silahkan nanti dibaca. Lah pada kesempatan ini saya ingin mengajak bagaimana apa yang sudah tertuang, yang itu merupakan keputusan Muhammadiyah, itu satu demi satu kita pelajari, kita cermati, kita fahami, kemudian kita realisasikan. Jadi nampaknya tentang realisasi atau pengamalan ini yang tidak mudah. Kalau untuk kajiannya itu mudah, walaupun juga tidak semudah, tapi dibanding dengan pengamalannya ini yang lebih sulit. Nah, kalau kita baca dalam makanan itu, ini kalau saya jelaskan satu persatu. Yang pertama, fungsi dan misi manusia di muka bumi ini. Apa fungsi manusia di muka bumi? Itu dalam matan keyakinan itu ada 2, sebagai hamba Allah dan sebagai khalifatullah. Hamba itu hanya kaula Allah, hamba Allah. Yang namanya hamba itu tidak punya wacana apa-apa, adanya cuma nyembah aja. Bagaimana hidup kita ini dengan kesadaran diri bahwa kita ini hamba Allah. Nah, tugasnya nanti ada selanjutnya. Yang kedua, khalifah. Kadang kalau Pak Jindal itu nanti kan yang wakile Gusti Allah. Nah, itu. Dia berada di dunia ini atas amanah Allah untuk mengelola bumi ini supaya berguna. Karena tadi diawali sebagai hamba Allah, maka segala apa yang dilakukan itu tidak akan menyalahi secara prinsip ajaran-ajaran Allah. Maka apa yang dilakukan sebagai khalifah itu tidak akan menyalahi itu. Adanya cuma untuk baik, untuk baik, untuk baik. Jadi kalau nggak baik itu salah kedaden itu namanya. Orang itu kok nyolongan, nah itu kan khalifah itu. Khalifatullah itu apa yang menjadi amanah Allah itu yang ditunaikan, bukan disalahgunakan. Nah ini manusia di muka bumi sebagai hamba, apa tugasnya? Nah ini paling tidak kalau kita lihat dalam makan itu ada 3. Satu, beribadah kepada Allah dan mengesakannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menyembah Allah dan hanya kepada Allah itu mengesakan. Jangan kangkeni, dibarengi dengan hal-hal yang lain-lain. Ya sudah pada Allah. Nah orang yang beribadah kepada Allah itu yang manut aturan-aturan
yang telah digariskan oleh Allah dan oleh Nabi. Karena itu Muhammadiyah sudah menulis, menyusun, memutuskan tentang tuntunan ibadah. Bagaimana beribadah menurut faham Muhammadiyah. Ini sampai sekarang memang kalau menurut pengamatan saya itu belum menggembirakan. Saya beberapa kali itu menyampaikan, gimana kalau para penuntun pengajar ibadah khususnya sholat itu di training dulu. Itu yang tidak mudah terjadi itu. Zaman Pak Prapto itu kan jalan. Jadi, tapi waktu Pak Prapto itu juga bukan tim. Pokoknya hanya Fathul Arqab diisi itu. Padahal maksud saya itu berijazah gitu atau bersertifikat. Ada sekian orang dibina, diberi bagaimana tuntunan sholat, bagaimana cara menyampaikan. Nah, kalau dia sudah betul sesuai dengan tuntunan, dikasih SIM, berhak untuk menjadi guru sholat namanya gitu. Maka di mana-mana sama. Nah, sekarang ini sama-sama pegang buku HBT, tapi ternyata dalam penyampaiannya tidak sama. Ada yang Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar. Ditanya, kok HBT waktu saya diajar di SMP kok nggak begitu Pak? Masa iya, bukunya sama nggak? Sama ya Pak. Ternyata menyampaikannya yang beda, teksnya sama. Dan dalam teks itu kan namanya sedekah itu ala sodrika, sodrun diartikan dada. Nah, dada saja itu ya ini loh. Kalau ini kan bukan dada ini juga bukan dada. Dada itu ya ini mestinya secara umum. Ala diartikan nempel, bukan di atas. Kalau di atas dada jadi di sini. Ini bukan ala, tapi fauko. Nah, ini bedanya ala dengan fauko itu. Nah, nanti ngaji sama PUTM Pak, biar bisa bedakan ala, fauko. Nah, ini belum sama karena belum pernah diadakan. Saya kira bagus nanti PDM itu mengadakan kursus guru sholat. Dan nanti kalau sudah dikursus berapa hari dari A sampai Z, kemudian dia berhak untuk mengajarkan, dikirim ke kelas sekolah untuk mengajarkan. Jadi sebenarnya banyak, tidak kekurangan guru dari sebenarnya kalau mencetak guru. Kayak Muhammadiyahan ini memang mestinya harus ditata dulu menjadi guru Muhammadiyahan. Karena masih banyak katanya, karena jamnya itu kurang, terus dikasih ke Muhammadiyahan. Wah, gimana Pak, saya itu belum tinggal baca itu, bukunya sudah ada. Lah namanya bukunya sudah ada, dia belum pernah pelajari dan belum pernah dibina dan diajari, lah ya bingung tuh. Makanya kalau nanti muridnya itu ternyata belajar aktif di IPM, aktif di RM, gurunya bingung itu. Apalagi gurunya belum pernah tahu IPM. Ya. Anaknya aktif
aktif IPM, organisasi TM1, TM2, TM3, dia sudah lancar, sudah dilalui semua. Ternyata gurunya hanya karena kurang jamnya untuk menuntut sertifikasi. Jadi sertifikasi itu ada baiknya juga, sehingga untuk menutup jam-jam itu. Nah, jadi kalau sudah begini ini, nah, kita semakin sulit mencari guru kemuhammadiyahan. Di Mu'alimin ini untuk mencari guru yang sekelas Bapak Kiai Haji Jindal Tamimi susah Pak. Beliau itu kalau sudah mengajar ke Muhammadiyah itu hadisnya keluar, Qurannya keluar, semua terkait itu. Tapi kalau umumnya kan nggak begitu. Nah, karena memang ayat dia nggak hafal, hadis apalagi, dan ke Muhammadiyah bawa buku ini, baca buku ini saja. Ini kalau belum pernah dipelajari, tidak paham Pak. Maka ini waktu saya nulis ini itu dikirim kemana-mana itu, wah terlalu berat. Ya memang harus dipelajari. Nah gimana ya menyederhanakan keyakinan itu supaya disederhanakan itu, untuk menyederhanakannya ini. Jadi ini ya Pak sekalian, maka saya tadi mengajak gimana pengamalannya, realisasi sebagai hamba Allah. Nah, pertama tadi beribadah kepada Allah, berarti seluruh kehidupan kita ini itu untuk ibadah. Jadi orang Muhammadiyah masuk Muhammadiyah ini itu mestinya nawaitunya ibadah. Kalau ibadah yang dijadikan modal untuk bermuhammadiyah, itu hal-hal yang tidak akan terlalu dimasalahkan. Lah orang melihatnya ibadah kok kepengen dadi, itu sudah lain itu. Mau cuma nggak dijadikan kepala aja kok terus. Ibadahnya di mana itu? Jelas hadisnya itu, kalau diberi amanah, kalau emang mampu, terima. Jadi berhak kita untuk mengatakan tidak mampu. Kalau emang nggak mampu, tapi kalau mampu, terima. Tapi jangan minta. Kok saya itu diberi Pak, ya wakil-wakil lah. Diberi wakil-wakil lah. Terus orang sah kepala, wakil bayar apa? Kalau Nabi kan, kalau ada orang minta jangan dikasih. Coba bayangkan itu waktu Nabi mau mengangkat itu ya, Hajar Aswad itu ya, itu kan para sahabat kepengen karena besok pagi mau disampaikan, itu pada tidur di situ biar nanti pagi-pagi langsung di depan ketemu Nabi. Begitu pagi semuanya sudah ingin berharap-harap untuk diamanati oleh Nabi. Apa ya oleh Nabi? Masih ditanya Ali, mana Ali bin Abi Thalib? Itu para sahabat aneh-aneh Nabi ini. Sing ono malah ora di golek sing ora ono. Tapi ini karena dilihat Nabi ini orang-orang pada butuh ini. Oleh sahabat dijawab, Ali sedang sakit. Mungkin kalau sudah dijawab itu sudah selesai, ya sudah. Tapi enggak. Antar ke sini, hasil ngantar. Diantar ke sini. Akhirnya diantarkan sampai di depan Nabi itu, ternyata beliau sakit mata ini. Terus diusap saja oleh Nabi, sembuh. Bendera dikasihkan. Karena
Itu model. Jadi di Muhammadiyah itu mestinya tidak terjadi kampanye itu. Mau jadi kampanye. Kita bisa contoh kayak Mas Mansur, Pak. Saya diberitahu karena saya belum mengalami ya. Saya diberitahu kayak Mas Mansur. Begitu beliau dipilih, bingung dia, menangis itu. Sampai beliau sowan ke kiai-kiai, apa saya ini pantas jadi ketua? Bukan kemudian, wah, saya tua. Nggak yakin kalau dia itu mampu. Karena dia melakukan amanah berat. Nah, yang saya sudah boleh tahu itu kayak Ajat Basir. Berapa kali Pak Ashar itu diminta untuk memberikan kesanggupan untuk dicalonkan jadi pimpinan pusat, nggak pernah mau. Beliau selalu mengatakan berat. Nah, pada akhir kalau Pak AR juga terus saja minta, siapa lagi yang mau mengganti saya? Saya sudah tua. Ustaz Ashar saya minta untuk, agar beliau sanggup. Terpilih hanya setahun. Sehingga Pak AR bilang, gimana ya, nah Ustaz Ashar ini suruh ganti saya, malah mestinya itu saya dulu yang mati kemana. Ustaz Ashar di mana mendahului. Itu sampai beliau itu wah kehilangan betul waktu itu. Karena beliau itu seorang yang luar biasa, no? Jadi kalau ada masalah di Muhammadiyah itu, kalau udah Pak Ashar yang bilang, udah selesai. Karena beliau menguasai, termasuk tim sahabat Islamnya juga menguasai, dan itu sampai sekarang juga masih menjadi orang langka itu. Nah, ini namanya perlu kita ini yang menyiapkan, bukan kader-kader yang selalu ketuil itu, rame sana rame sini. Prihatin memang kita ini, kalau ya jujur saja lah. Ini hampir di mana-mana itu, Pak. Maka periode Pak Syafi'i Ma'arif dulu, saya ngikutin tanggal di Solo waktu mau mutawar Aceh. Masa satu periode kok cuma menyelesaikan masalah, laporan itu banyak masalah terus. Jadi nggak sempat mengembangkan yang lain. Mendamaikan antara rektor dengan ketua wilayah, mendamaikan antara ketua daerah dengan itu apa itu. Terus wakaf tanah. Jadi isinya laporan tadi waktu itu masalah terus. Jadi nanti ketua wilayah merangkap jadi rektor. Nah, ini saya buka, itu mesti keliru niatnya itu kalau udah begitu. Jadi ketemu sama dia itu mestinya kan merasa tentram. Karena orang Muhammadiyah ini kan seperti yang dikatakan Nabi itu, kalau dia kesulitan sabar, kalau dia senang syukur, memang itu kan. Sehingga orang mukmin itu serba menyenangkan, tidak pernah menanggapi suatu dengan, nah ini yang namanya perlu ibadah ini filosofinya ya. Nah, dalam hal amaliyah, dalam pengertian ibadah mahdoh ini juga mestinya kita lakukan dengan baik. Saya pernah diberitahu dan mungkin juga pernah saya sampaikan. Jadi Pak AR itu beliau punya perhatian terhadap kegiatan sholat jamaah, sehingga pada waktu-waktu tertentu beliau menyempatkan untuk melihat pimpinan Muhammadiyah di mana ia tinggal.
sok di masjid opo ora. Itu saja. Jamaah opo ora. Sehingga satu saat beliau tuh subuh minta diantar untuk datang di satu masjid. Di sana ada pimpinan Muhammadiyah. Beliau datang, baru ada petugas yang sedang nonton-nonton tikar. Karena dia itu kenal dengan Pak R, terus, monggo Pak R, kata sipur betul-betul pengawasan teknik. Jadi kalau Pak R datang itu pengajian itu identik sudah. Maka beliau pulang betul aja pengajian, pulang jam turun jamaah itu sampai jamaah kok yang masih yang dia maksud itu kok urut ketok itu. Dia tanya, wah no, sibuk Pak Menko, betapa lari Menko. Kira-kira kalau sekarang, wah dia itu dosen sedih Pak itu. Di UI ngajar, di UI ngajar, di UMJ ngajar, di UAD ngajar, itu berangkat jam 6 Menko, pulangnya jam 12 itu, sampai sibuknya itu. Sampai rumah dia harus koreksi, harus persiapan untuk besok pagi, jadi nggak sempat Pak ke masjid itu. Nah, itu hanya beliau dari begitulah warga Muhammadiyah. Ternyata dalam soal jamaah saja bisa kalah itu dengan yang lain karena kesibukan. Memang ya kita maklumi itu, dosen itu sekarang kita maklumi Pak. Karena besok pagi malamnya harus, belum lagi kalau diminta untuk seminar, wah tambah lagi gitu. Kapan mau ke masjid ini? Sehingga kalau saya di rumah itu kan gitu, orang ketok Pak, banget dan kampus kira gitu. Saya gigi mah jadi dosen di Januaris nanti. Nah sholatnya di rumah sholatnya. Karena itu sekarang ini kalau ada masjid kok diperluas, itu mesti alasannya rata-rata orang cukup, sudah nggak kuat Pak. Iya dong, padahal sudah besar itu, iya tapi sudah nggak kuat Pak. Ternyata untuk Jumatan Pak. Jadi kalau untuk Jumatan sudah nggak muat, tapi begitu sholat asar sudah langsung maju, tinggal satu shop saja tak perlu. Jadi kalau itu agak kurang beda dengan gereja. Jadi masjid itu sekarang besar-besar, tapi pemanfaatannya yang paling besar ya untuk nah mestinya orang Muhammadiyah itu gandrung dengan masjid itu mestinya. Rajulun muta'alliqun bil masajid, mestinya itu qalbuhu ya. Rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid, hatinya itu mestinya gantung ke masjid itu. Itu jelas 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Salah satunya orang yang gandrung dengan masjid. Rasanya kalau nggak di masjid sholatnya itu begitu loh. Kalau nggak jamaahnya rasanya seperti kurang gitu. Itu namanya sudah jadi Pak. Tapi tidak isi enak apa ya? Oh nggak jamaah apa repot ya. Isi enteng itu. Tapi kalau sudah merasa kehilangan, nah inilah muta'alliqun qalbuhu, hatinya itu tergantung di masjid. Nah ini cara Muhammadiyah karena itu arujuk dalam Quran wa Sunnah dan hatinya sahih itu. Sab'atun yuhibbuhumullahu yawma la ilaha illa huwa, itu sahih. 7 golongan yang akan mendapat perlindungan Allah pada hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah yang dimaksud hari kiamat. Nah, ini yang maksud dari pengamalannya ini ibadah. Kalau AR kan di samping jamaah terus menepati waktu rapat, itu AR. Rapat sudah ditentukan tiap malam apa.
nek ora iso yo pamit, jangan diem-diem. Karena jarang datang, terjadi Pak. Dilalah pas selo mangkat. Kebetulan pas hari itu orang rapat libur, nggak tahu dia. Tanya pada karyawan, kok jam sekian kok belum ada yang datang tuh Mas? Jenengan tuh, ini jenengan tuh kayak terbaiki ya. Pada saat tidak ada rapat malah datang. Pada saat ada rapat tidak datang. Ada lagi karena biasanya itu jam 4 sore, kebetulan ada perubahan waktu. Habis maghrib baru rapat, dia datang jam 4 yang belum ada orangnya. Terus dia terus pulang. Pernah rapat tuh pulang. Besok lagi ketemu lagi. Saya datang gak ada orang. Ini ketok kalau nggak pernah datang rapat ini. Itu kalau KL kan sepisan dimaklumi, diingatkan, dua diingatkan. Kalau sudah sampai ketiga itu kok mengundurkan diri aja gitu. Itu Pak S sampai begitu. Daripada tertulis ya orang ketok, mbok sisa dicorek, sisa malah karuman itu. Tapi kan di Muhammadiyah kan nggak begitu. Asal namanya sudah nyantel itu rasanya sudah senang itu. Yang penting nyantel. Nah di mana letak ibadahnya itu? Nah ini loh ya. Jadi orang dan saya itu prihatin orang bicara ibadah, tapi realisasinya itu. Jadi kayak ibadah itu sholat. Itu kan mahdohnya iya, tapi sholat itu sendiri kan mestinya punya pengaruh dalam kehidupan. Apa tuh sebenarnya yang dikehendaki dengan sholat itu? Di samping itu menjaga sholat secara kaifiahnya seperti Rasulullah, tapi juga filosofinya kan tanha 'anil fahsya'i. Nah ini yang tidak kan aneh, ahli sholat kok ditangkap karena selingkuh. Oh, karena waktu selingkuh itu imannya sedang istirahat. Oh, ya. Makanya al-imanu yazidu wa yanqusu bal yazilu. Iman itu bisa tambah, bisa kurang, bahkan bisa hilang. Nah, la yasriku sariku hina yasriku bahwa mukmin itu ya. Jadi pencuri itu kan mencuri kalau dia itu mukmin. Jadi kalau pada waktu pencuri itu mesti imannya sudah. Karena itu tidak ada orang yang berbuat maksiat itu pada akhirnya tidak akan menyesal, tidak ada. Pasti menyesal satu saat. Karena orang itu asalnya iman, kan? Karena gangguan yang sekian masa itu imannya hilang, satu saat imannya datang lagi, disitulah akan terjadi penyesalan. Aduh, ya Allah, hal gitu, ya Allah, saya mohon ampun, khilaf saya ya Allah. Walaupun nanti ya hilang lagi, setelah sekian terus kehilangan iman lagi, begitu lagi, menyesal lagi. Jadi mau menyesal, terus balikan itu. Itu namanya beriman. Karena itu ada hadis yang mengatakan sekian lama dari muda sampai tua jadi orang baik, menjelang mati jadi kafir, nah, masuk neraka. Orang yang pekerjaannya sudah nggak benar, nggak karu-karuan, ternyata akhir dia tobat, masuk surga. Enak ya teman. Kalau gitu sekarang maksiat dulu saja. Nanti kalau sudah kira-kira dekat mau meninggal, tobat. Tapi siapa yang tahu? Siapa yang tahu kalau orang naik kendaraan kemudian keburu unpaid itu mati itu.
Nah, ini yang pertama, beribadah kepada Allah dan mengesahkan tauhid. Jadi kalau pada Allah ya sudah, jangan kemudian diembel-embeli yang lain-lain. Terus sekarang ada buku Bahari ya, alumni PUTM Dusun, buku bid'ah. Atasnya itu santri yang keluar dari NU, murtad. Jadi dia itu santri di pondok Madura, kemudian dia masuk PUTM. Jadi dia murtad dari NU itu, terus masuk PUTM, terus sudah selesai, kemudian dia nulis buku tentang bid'ah, nyerang yang biasa dilakukan oleh NU itu. Banyak bukunya dia santri yang keluar dari NU, yang murtad dari NU gitu, sehingga dia menerbitkan di SM, namanya ditolak. SM tidak berani, pimpinan perusahaannya nggak berani untuk mencetakkan itu karena bahaya. Katanya ada dicetakkan di penerbit lain, akhirnya dibagi pada orang Muhammadiyah juga akhirnya. Hanya percetakannya bukan, penerbitnya bukan dari Muhammadiyah. Nah, ini kan membersihkan itu bid'ah. Lah Muhammadiyah ini bisa mempelopori itu. Kemudian yang kedua, jadi tadi beribadah kepada Allah dan hanya kepada Allah saja ibadahnya itu. Yang kedua, mengamalkan dan mendakwahkan ajaran Islam. Kita belajar ajaran Islam itu dipelajari, kemudian diamalkan. Setelah itu didakwahkan. Sama dengan Al-Quran, kita pelajari Al-Quran, bacanya, artinya, pengertiannya, diupayakan mana yang sudah bisa diamalkan, kemudian yang terakhir dan punya kewajiban untuk mendakwahkan kepada siapapun yang bisa kita berikan. Jadi berarti kita berislam itu tidak untuk sendiri, karena Qurannya mengatakan rahmatan lil alamin. Dan monggo itu nanti, maka diamalkan dulu, jangan dakwah dulu. Mengamalkan saja belum sudah dakwah, nanti akan terkena ayat Abu-Rahmat dan lima takuluna. Pertanyaan itu, ya ayyuhalladzina amanu lima takuluna ma la taf'alun. Kenapa kamu itu kalau cuma ngomong saja, yang kamu sendiri tidak melakukan? Terus ancamannya kaburo maqtan, ancamannya itu dosa besar itu. Cuma ngomong saja gitu. Siapa yang ngomong? Sholat jamaah lipat 27 kali. Wah. Itu katanya hadis untuk orang yang belum haji. Kalau sudah haji itu turah-turah, karena sholat di Masjidil Haram itu berapa ya? 100.000 ya kan? Kali berapa hari Pak? Di Medina 1.000 kali berapa hari Pak? Kali berapa kali? Wis mulai haji itu turah ganjarannya sampai mati itu masih sisa. Nah, sudah cukup. Berarti hadis itu untuk yang belum haji. Mulai itu likur lah, boleh saya mungkin berapa kali? Coba kalau mau cari 1.000, setiap sholat 27 kali 5 cuma 135. Ya. Untuk 1.000 itu tidak berapa hari itu. Itu aja kalau nggak ada yang ngomong. Nah ini sampai kok ada yang aneh-aneh itu. Nah kita amalkan. Mari yang kita sudah bisa itu kita amalkan. Kalau kita sudah pakai ibadah
Bosoknya ribut-ribut itu kita hindari. Kalau itu ada yang pilihan itu gimana, kalau ya sampai nggak apa-apa jadi, kalau ada yang jadi ya sudah. Saya ngomong siapa lah, untungnya aku malah sampai yang ayam gitu. Jadi sebenarnya enak itu. Karena itu Pak R, saya kata Pak R itu bilang, jadi pimpinan itu sulit. Lebih sulit jadi orang yang dipimpin itu sulit, Pak. Coba aja. Orang untuk taat, untuk menerima, untuk setuju itu kan susah, Pak. Jadi ternyata jadi orang yang dipimpin itu lebih sulit daripada memimpin. Diajak ke sana nggak mau, diajak ke sana nggak mau. Malah ada yang di ranting itu ketuanya itu yang ABI, yang gawe surat, yang gawe undangan, yang proposal, mau gawe program itu ya sekarang sendiri. Malah sekretarisnya diundang. Malah ada dulu itu stempel ranting kok ketelingsret. Apa ketelingsret itu? Jadi ada orang mau minta surat keterangan dari Muhammadiyah, dicari nggak ada. Oleh ketuanya itu yang ngurusi banyak sekali, jadi sampai cari stempel. Malah ada yang stempel itu selontok kayunya dengan sudah, wah ini sudah agak terlalu banget. Nggak pernah ganti sudah sekian tahun pimpinannya, karena saking baiknya pimpinan sehingga nggak pernah ada pergantian. Jadi yang agak agresif itu kan mulai daerah, di cabang itu suruhan, Pak. Wis kowe wis nanti saya bantu tak. Ada kalau saya bantu itu rakyat karena sudah seperti itu. Nah yang ketiga, tugas manusia memakmurkan dan membaikkan kehidupan di dunia. Nah, gimana supaya baik? Mengelola tanah, mengelola pertanian, itu kalau dijaga supaya makmur. Nah di dalam perserikatan ini juga mesti berpikir bagaimana kesejahteraan ini bisa dirasakan oleh semua warga. Saya tadi waktu berangkat ini, dan saya pernah di Biro Belajar itu, saya mengusulkan kok Biro Belajar itu ada rumah dinas ketua cabang. Wah itu belum umum, Pak, enggak diumumkan. Nah itu fenomena yang terjadi apa? Ketuanya itu kan Ikhwan Ahada, dia direktur mu'alimin. Kalau jadi direktur dia ada rumah dinas. Lah karena sudah tidak jadi direktur berarti harus keluar dari rumah dinas. Akhirnya buat rumah di Bangun Jiwo. Tapi tidak, karena ketuanya di Bangun Jiwo bangun. Jadi di Bangun Jiwo jadi ketua Muhammadiyah di Biro Belajar. Nah, Pak Setiadi Rahman, anggota pimpinan, dia jadi pamong asrama. Sekarang sudah nggak jadi pamong, berarti nggak ada rumahnya. Buat di Jalan Bantul, kira-kira 5 kilo. Wes kelangan nek. Ustadz Muhajir, dia guru ma'alimin juga di asrama. Karena sudah nggak jadi pamong, berarti harus pindah buat rumah di Kasihan sana itu. Akhirnya satu persatu, belum habis periode sudah habis, Pak. Lalu ketuanya mana? Enggak ada. Lah yang namanya sudah di luar Biro Belajar, bagaimana mau aktif? Nah itu hanya perlu ada perumahan atau rumah dinas ketua cabang, sehingga ketua cabang itu ya sudah syukur punya rumah di situ. Tapi kalau nggak punya rumah,
ya ada rumah dinasnya. Ketuanya sudah punya rumah, ya wakilnya gitu. Wakil sudah punya rumah, sekretarisnya. Saya kira dari sekian itu mesti ada yang belum punya rumah gitu. Jadi ada masih terpakai gitu rumah itu. Nah, ini kan termasuk bagaimana memakmurkan Muhammadiyah ini. Sekarang sekolahan itu juga hampir tidak ada rumah dinas. Dulu PGA Putri itu, sekarang Madua itu ada rumah dinas. Sekarang masih hilang kan mungkin. Nah, tapi rumah dinas. Mu'alimin yang masih ada rumah dinas itu. Mu'aliman juga menyediakan rumah dinas. Nah itu kalau sekolah-sekolah juga di situ ada kepala rumah dinas, ada rumah dinas penjaga. Hidup Pak. Kepala itu kalau ada apa-apa tinggal menyuruh penjaganya. Dia di situ bisa aktif dengan masyarakat lingkungan. Sehingga sekolah itu jadinya menjadi komunitas masyarakat sekitar. Masyarakat kita mendapat keuntungan dengan adanya sekolahan itu. Sekarang kan cuma siang tok rame-nya, malam tidak ada apa-apanya. Nah, yang ada kan cuma satpam. Satpam itu kan tidak aktif masyarakat di situ, hanya penjaga saja. Nah ini saya terus seperti itu. Termasuk yang saya beberapa kali sampaikan itu penghargaan kepada pejuang-pejuang Muhammadiyah itu Muhammadiyah. Maaf kalau berangkat dari mata keyakinan ini, waduh, pernah jadi ketua Muhammadiyah sekian tahun, maka wis ra ganti itu sekolah ketok ya. Malah diam-diam kayak bisa tadi ketua kayak. Mestinya itu kan ada penghargaannya itu. Karena adanya Muhammadiyah sekarang ini diantaranya karena ada dia itu. Nah ini yang termasuk kepala sekolah itu orang ganti itu ya hilang dari peredaran. Untung kalau dia itu kemudian jadi orang terhormat. Kalau tidak ya silakan. Itu seperti pejabat sudah tidak pejabat kemudian dia sudah jadi orang biasa, itu tidak ada. Memang waktu jadi pejabat dia dibawa tasnya, tapi begitu dia sudah tidak pejabat kan bawa tasnya sendiri. Mau ambil gaji di kantor pos tuh malah dimarahin tukang parkir. Pak, ambil terigu ya Pak. Karena nanti tidak mungkin mantan dan tidak ada harganya itu. Nah ini namanya perlu bagi bapak-bapak yang berpegang di tampuk pimpinan atau di sekolah, mulai dipikirkan itu yang namanya pejuang-pejuang. Jangan cuma dipasang di kepala tahun sekian, kepala tahun sekian. Pimpinan yang baru mestinya juga menyempatkan entah waktu apa-apa silaturahim kepada kepala-kepala yang sudah masih hidup. Jarang itu Pak dilakukan. Sampai ya Allah, Pak Azhar itu pernah menangis karena ada namanya Pak Farouk. Pak Farouk itu cucu Kiai Dahlan, kalau nggak salah putranya Kiai Siram. Itu dia kan agak kurang apa? Ya masih kurang straight. Jadi dia sengaja kemana-mana. Itu hidupnya terlantar. Pak Azhar sampai, kenapa ini tidak ada orang yang ngopeni? Ini adalah cucu Kiai Dahlan. Orang pada sibuk dan jadi orang kaya ini karena Kiai Dahlan loh. Dengan Kiai Dahlan itu jadi berdirilah kampus Muhammadiyah, berdirilah SMA, berdirilah SMP, berdirilah panti asuhan. Jadi banyak orang bisa punya pekerjaan karena asalnya dari Kiai Dahlan. Putune orang kopen itu. Siapa yang tanggung jawab itu? Nah ini loh. Nah ini saya dapatkan lagi kiai saya, Kiai Umar Afandi, Pak Biar itu tidak alami ya. Saya awal-awal itu
Pak Kiai itu punya sedo meninggal dunia, padahal sudah usia 70 Pak. Nikah lagi, dapat istri masih muda, punya anak 5, padahal anak istri yang pertama itu 8. Punya sedo, nikah lagi, dapat istri sudah masih muda, janda, punya anak 5. Terus tambah lagi 3, jadi 8, berarti 16. Saya karena setelah baca kitab terus istirahat gurau Pak Kiai. Nah, Pak Kiai kan sudah sepuh tuh. Nah, putranya ini masih kecil-kecil, jadi saya cuma nggak berani mengatakan kalau meninggal itu enggak saya. Nanti gimana Pak Kiai? Apa jawabannya? Di luar dugaan saya. Innallaha ghaniyyun. Sesungguhnya Allah itu maha kaya. Apa hubungannya Allah maha kaya dengan anaknya? Kalau ditinggal mati siapa yang mau? Terus beliau mengatakan Allah itu maha kaya, nanti mesti akan ada yang memikirkan itu, termasuk kamu gitu. Karena kamu itu santri saya, maka kamu yang tanggung jawab kepada anak saya. Saya sudah tak bisa, ya kamu. Oh, jadi ternyata menerjemahkannya Innallaha ghaniyyun itu begitu itu. Jadi Allah maha kaya itu bisa menyantun itu lewat santri-santrinya ya. Ternyata ini di NU itu sudah berjalan Pak. Jangan bisa lihat kiai-kiai NU itu. Yang namanya kalau hari raya, namanya musim panen, santri-santri itu tidak usah disuruh, itu bawa Pak. Apalagi kiai sampai bilang, Mas, ini belum sampai kayak musim apa ini? Itu belum minta loh, baru tanya, baru musim kelapa Pak. Besok dia pulang langsung bawa Pak. Itu hormatnya kepada kiai. Di Muhammadiyah kan nampak. Bahkan gurunya itu, Mas, tempat saya di tempat kamu sedang musim apa? Musim durian Pak, tapi sudah habis ini. Karena sudah ditebaskan, sudah dijual. Mungkin tidak dijalur kan? Di situ kelihatan sekali. Banyak guyonnya itu kan gitu. Jadi kalau santri Muhammadiyah itu nampak sekali penghargaan kepada pimpinan, kepada kiai, apalagi kepala sekolah Pak. Kalau sudah tamat itu sudah begitu aja, sama-sama jago nganten itu tidak ada harganya kepala sekolah, disingkiri aja. Coba kalau di Eropa, saya kemarin rakyat takziah di pesantren itu, kiai datang itu, Masya Allah, tidak berani berdiri loh Pak, sambil itu sampai bungkuk-bungkuk gitu. Batin saya kesel gitu. Tapi itu gitu, hormatnya. Walaupun mestinya Muhammadiyah tidak harus sejauh itu. Tapi ini, jadi di maksud saya penghargaan. Di Muhammadiyah itu paling banter kan penghargaan kan piagam. Telah menjadi kepala sekolah periode ini tuh ngobrol. Ya kalau masih muda mungkin untuk kurban, tapi nek sing tua-tuane ngobrol templek gitu kan lebih manfaat apa ya. Nah ini saya bilang 3 ini Pak. Memang nanti ini kalau kita bicara MKCK itu pengamanannya yang sangat. Ini 3 saja kan tugasnya, 1 beribadah, ya, 2 mengamalkan ajaran Islam, 3 memakmurkan. Yang makmur di dunia ini ya orangnya, ya lahannya. Nah saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan
apa yang sampaikan ini bermanfaat. Itu yang saya bisa lakukan seperti itu. Nah, nanti kita sama-sama koreksi mana yang sudah bisa kita lakukan, mana yang belum kita upayakan. Nah, bukan ditinggalkan, kita upayakan gimana bisa. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.